Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur siang ini dipertemukan. Gimana kabar, Pak? Bapak sehat, Pak? Saya nggak nanya ke Ibu. Cek. Cek. Enakan, itu enakan. Nggak empuk. Bapak sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Ibu perlu saya tanya. Ya, Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Siapa yang hari ini khotam Al-Quran? Cicing. Oh, seetik deh. Sedikit lagi, Bu. Ya. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Kemarin yang menggantikan saya siapa? Ustadz Tate Komarudin, ya. Alhamdulillah kemarin saya umroh diberi kemudahan, kelancaran. Di Madinah relatif dingin ya, 19-18 derajat. Sebenarnya bagi saya segitu teh enak gitu. Tapi kalau keluar yang bikin dingin teh angin. Kalau di Mekah sangat nyaman 24, 25 ya, sangat ya kayak di Lembang lah gitu. Jadi memang kalau mau umroh yang udaranya enak sekitar Februari. Kalau Januari itu masih dingin. Di Madinah masih 16 derajat. Orang Indonesia belum biasa dengan 16 ya. Kalau Februari itu yang paling enak. Nah, tapi kalau mau ke Turki Anda harus April karena itu musim tulip. Makanya kalau di percikan iman, kalau yang plus Turki itu bulan April karena itu musim tulip. Enak banget. Memang sih bagi yang belum ke sana susah membayangkannya ya. Lucu naon sok. Dari can kaditu nih. Ih, keren naon. Oh, ningali dina TV ya kan gitu. April itu musim tulip. Ih, keren. Kan gitu. Ih, keren naon, pernah gitu? Belum. Ya. Ya, alhamdulillah semua lancar ya. Semoga ibu bapak yang belum ke sana, saya doakan di sana biar bisa ke sana. Apapun jalannya nanti kalau Allah menakdirkan mada mudah tuh, Pak. Jadi gini ya, bagi Allah mah nggak ada yang susah. Jadi bagi Allah mah nggak ada yang susah. Yang kata manusia itu asa nggak mungkin. Ya tapi kalau Allah udah menakdirkan, sok bisa. Banyak yang ke sana dia merasa nggak mungkin gitu loh. Tapi ariku Allah ditakdirkan. Pernah ada jemaah haji, dia itu hari-harinya kerjaannya hajinya haji plus, Bu, bukan haji reguler. Haji plus itu kan di atas 100 juta harganya. Yang kelas percikan iman ya, karena ada juga yang di bawah itu. Maksudnya yang bintang 5 gitu. Nah, itu dengan PI ya. Saudara nanti bilang, Pak Am titipnya, Pak Am titip gitu. Ternyata dia itu hari-harinya maaf bahasa Sunda nama tukang ngored. Tahu tukang ngored, Bu? Jadi suka membersihkan rumput kebun gitu. Kalau pakai hitungan matematik nggak mungkin, Bu. Jadi si yang nitipkannya itu usianya seusia saya. Pak Am, abdi gaduh wargi titip gitu. Pantesan nitipkeun pisan. Pas mau pergi dia cerita bahwa dia itu waktu masih muda suka gendong-gendong dia. Jadi pembantu nucok bebersih tapi dia teh sok digendong-gendong, ngasuh segala, main bola segala macam. Tapi gawena teh ngaberesihan da rumahna gede, merenanya taman, kebun. Nah, terus
istrina anu sok masak segala macam. Jadi eta mah suami istri bekerja di rumah itu udah puluhan tahun. Nah sekarang yang suka diurusnya teh udah jadi orang, udah sukses. Udah gitu, ek dihajikan lah. Tapi mun haji reguler karunya cenah jauh gitu. Titip haji khusus. Matak dia teh kieu, aduh ke saya teh. Cep, cenanya ke saya manggilna teh encep. Da meureunnan asa ka anak gitu. Anda mah ari baturnya teh sirik we bawa anak teh. Anehnya mun orang dapat bahagia teh Anda mah teu ridho gitu. Nah. Ya, duka terang namina. Cep cenah bapa mati kampung tukang ngored teu kabayang bade naik pesawat cenah kan gitu. Jadi artinya enggak kebayang naik pesawat ya gitu. Sampai saya ajarin ya, begitu dibagikan kunci kan lupa saya. Kieu cenah. Ya kumaha cenah ieu mah kartu cenah gitu. Saya teh ingat kan, oh iya bapak kan dia diajarin sama saya naik lift, diajarin ya, naik lift diajarin, saya masuk diajarin cara bukanya, saya masuk lagi diajarin cara pakai kamar mandi ya, nyalain AC, matiin AC, detil itu saya ajarin. Sampai setelah itu saya suruh sok ayeuna bab keluar deui saya tanya. Sok lamun manehna lupa kumaha, keluar deui saya teh. Kasih sok bapak lebet nyalira. Crik bisa. Begitu crik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan gitu. Udah gitu kan, si kartuna kudu disimpan gitu kan, dia teh langsung asup. Nah hanya para roek, cek saya teh, sok kumaha deui Pak? Oh mohon cenah. Plek, alhamdulillah. Jadi tiap itu alhamdulillah. Asup ke kamar mandi, sok upami bapak hoyong cai tiis kumaha. Ya. Katuhu nu kenca nya, katuhu kenca. Gitu. Katuhu tah. Upami hanet kumaha gabungan gitu sampai detil. Nah, cara nutupkeun hordeng ya. Tong ditarik-tarik kan dipijit deket. Kan ari PI mah suka pakai bintang 5 teh ya. Jadi ya Allah. Aya hordeng nu ditutup nate bukan gitu, pakai ini tombol. Kekituan rusak atuh. Tama teng nah gitu gitu ya kan? Gitu tuh Pak Bu, sampai saya sayang sedetil itu. Anda bayangkan kalau pakai hitungan manusia dia nggak bisa ke sana. Kalau nabungnya moal. Kalau Allah udah nakdir kan bisa. Jadi kita mah segala sesuatu yakin akan kuasa Allah itu ya. Jadi jangan gini Bu, niat haji niat naon ya ibu artos di mana, nggak boleh gitu. Misalnya suami ibu penghasilannya pas-pasan ya, rumah juga masih 12 tahun cicilan teh kan, motor ya kamari dijabel misalnya. Terus seorang nanya, Bu haji yuk Bu, ibu mah kieu we hoyong Pak Am haji doakeun mudah-mudahan aya rezeki gitu. Bu haji Bu, duit di mana? Jangan gitu. Uang dari mana? Jangan. Doakeun gitu. Makanya saya kalau tawaf wada terutama, kan kalau tawaf wada itu tawaf perpisahan. Semua doa boleh, tapi 4 hal yang tidak boleh dilupakan dalam tawaf perpisahan. 1, doa, mohon semua ibadah kita diterima. Kan mulai saya pergi hari Selasa sampai itu tawaf perpisahan, minta diterima. Ya, setiap langkah, setiap tetesan keringat, setiap tetesan air mata diterima sebagai amal soleh. Yang kedua, mohon sama Allah agar diberi umur, kesehatan, kesempatan untuk datang lagi. Itu kalau tawaf wada nih, ya. Jadi mohon kita tuh, ya Allah beri saya kesempatan, umur, kesehatan, kuasa Engkau untuk datang lagi, gitu. Karena saya tahu ada orang yang punya rezeki, punya umur, punya kesehatan. Tapi kalau nggak ada takdirnya dia nggak pergi. Jadi itu. Yang ketiga, saya mohon anak-anak keturunan bisa ke situ. Dan yang keempat, biasanya saya doakan, ya Allah semua sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya yang hatinya terbersit ingin ke sini, kabulkan ya Allah. Tapi nu hatena aya terbersit. Nu teu niat mah teu asup kana doa. Iya, saya doa gitu. Siapapun saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, ya
Pokoknya siapapun yang terbersit hatinya ingin ke sini, ya Allah, bukakan jalan, berikan rezeki. Itu yang saya doakan. Begitu. Jadi ibu tong tiap mau pergi titip doa ibu hoyong kali itu didoakan ku saya. Insya Allah. Nah gitu. Ya. Nah terus biasanya kita juga teman-teman kalau berdoa itu, salah satu doa itu, yang namanya manusia tidak semua orang menyukai kita. Betul gak sih? Emang ibu disukai oleh seluruh umat manusia? Ayah we nu geuleuh ka ibu teh. Ya kak? Ada gak yang geuleuh ka bapak? Ayah nu resep, ayah? Karena manusia mah katanya selalu diberi nilai 3. Ada yang suka sama kita, ada yang tidak suka sama kita, ada yang abstain. Apa abstain? Peduli orang mah. Resep henteu, benci henteu. Nah gitu. Paham Bu? Nah, doa ita salah satunya nih kalau dalam sholat tahajud segala macam. Ya Allah, siapapun yang membenci saya, siapapun yang dengki kepada saya, siapapun yang memfitnah saya, siapapun yang menggosipkan saya, ampuni kesalahannya. Itu namanya membalas keburukan dengan kebaikan. Ampuni kesalahannya, luruskan hatinya. Gitu. Jadi jangan dia, ya Allah sing monyong, eta jelema, sing monyong. Paham Bu? Ya Allah, orang-orang yang membenci saya, orang-orang yang dengki kepada saya, orang-orang yang memfitnah saya, sing monyong ya Allah. Sing monyong ya Allah. Allahumma monyong, Allahumma monyong. Amin ya rabbal alamin. Sing monyong ya Allah. Gak boleh gitu. Gak boleh. Ciri kesucian hati kita, kan saya pernah bilang, wayad rouna bil hasanati as-sayyi'ah. Mereka balas keburukan dengan kebaikan. Gitu. Mereka balas keburukan dengan kebaikan. Pokoknya beberapa tahun lalu saya mau syuting di RCTI. Mau syuting di RCTI. Ketemu dengan sahabat mau program acara Assalamualaikum Ustadz. Ketemu dengan sahabat saya sekarang sudah almarhum, rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Waktu itu mau program Ramadan, ya. Beliau curhat sama saya. Ustadz, doakan saya lagi difitnah. Ada orang yang bersumpah bahwa dia berzinah dengan saya. Jadi orang itu sumpah demi Allah, nangis. Terus katanya dia pernah berhubungan. Saya lagi difitnah, doakan saya. Gitu. Saya cuma bilang gini, pasti saya doakan. Tapi doakan juga orang itu supaya dibukakan hatinya. Gitu. Ya. Dan beliau sudah meninggal. Ya. Jadi maksud saya, siapapun bisa kena fitnah-fitnah seperti itu. Jadi katanya ada orang datang ke salah seorang ulama di Jakarta, ke kiai. Tapi kiainya kan soleh. Jadi manggil beliau. Kan munte soleh mah terus ngomong kemana-mana. Ya, paham nggak? Jadi ada orang yang datang dengan suaminya. Nah iya mah juga nama fitnah we gitu. Dengan suaminya. Nangis, bersumpah. Oh nangis. Pak Kiai cina tegur orang itu karena begini. Beliau ini curhat sama almarhum ini curhat sama saya. Itu saya ingat mau syuting acara program Ramadan di RCTI. Nah, saya cuma bilang gini, ya pasti saya doakan. Saya bilang saya doakan biar Anda kuat, biar terutama keluarga Anda kuat. Ya doakan Ustaz, doakan. Iya, saya bilang tahu dari mana? Si kiainya itu manggil terus, nah itu bagus karena diklarifikasi gitu kan, gitu.
Jadi buktinya itu hanya ada semacam apa sih? Pokoknya semacam apa sih? Bukti pembayaran hotel aja gitu loh. Kan hari bukti pembayaran hotel mah naon gitu. Saya masuk hotel ngaku jeung Syahrini kan bisa. Bener tuh. Padahal saya nama sorangan gitu ya, gitu. Urang sare jeung Syahrini yo hotelna gitu. Naon itu mah. Naif gitu. Nah. Jadi kenapa? Cek cangkel itu memang. Tapi teu naon sih, ieu mah pahala cangkelna enggak ada ya. Kan. Nah, jadi dari situ saya dalam doa itu selalu begitu. Ya Allah. Jadi ternyata dalam hidup ini tidak semua orang suka sama kita. Tidak semua orang senang sama kita. Maka saya dan Anda sama posisinya. Pasti ada yang suka, ada yang... Nah, caranya adalah doakan orang-orang yang tidak suka agar dosanya diampuni. Agar diberi hidayah. Agar dibimbing. Nah, dengan cara begitu kita nggak dendam. Dengan cara begitu kita rileks gitu, ya. Makanya saya kalau dalam tawaf itu selain 4 tadi, ya mah lagi cerita oleh-oleh. Kan ari ngabagi korma malah berat. Bagikeun korma terus cai sakat celak ewang ya. Misalnya apa? Air jam-jam ya, sakat celak ewang cara langap celak. Rudet nepi ka ditu keluar gitu. Pakai pipet celak. Kan kalau sendok mah teu bersih atuh, suap teu. Bu, calangap celak. Susah. Juga maraban manuk celak. Pakai pipet. Nah, mendingan saya cerita. Jadi saya sekarang ini kalau tawaf ada 5 ya. 1, saya mohon ibadah diterima. 2, mohon umur dan kesehatan, rezeki bisa ke sana. Mohon anak cucu saya, cicit saya bisa ke sana. Mohon saudara-saudara saya, ya diantaranya anda semua yang hatinya terbersit, mata nu teu terbersit mah teu asup karena doa saya. Yang hatinya, aduh, nah nu KO 5, saya suka bilang, ya Allah, ampuni orang-orang yang membenci saya, memfitnah saya, menggosipkan saya, ampuni. Luruskan hatinya. Tamun udah gitu tanya plong gitu. Nggak ada beban. Aam sia kamu difitnah. Keun diampuni gitu. Lempeng we henteu. Hah? Kusaha wae? Biasa. Jelas, Bu? Jelas. Masuk ke materi sekarang. Hari ini kita akan membahas tentang bagi teteh akang yang belum berumah tangga, ini materi tetap penting. Judulnya menjadi orang tua yang soleh. Ya, di sini kan saya lihat ada yang masih kuliah, yang masih browsing, ya, browsing jodoh maksudnya. Ini browsing pisan. Bu, bapak meningahina, bener tuh sih? Ya browsing. Ya. Masih browsing di MPI, browsing di Istiqomah, browsing di DT ya, di Salman, browsing terus gitu. Selalu not found. Bahkan kadang-kadang error. Nah, ya not found lebih terhormat. Error akan gitu. Error. Nah, oke. Jadi ini materi memang ideal untuk yang sudah jadi orang tua. Tapi bagi adik-adik saya yang belum jadi orang tua, ya mudah-mudahan ini jadi ilmu, ya, jadi ilmu. Sebelum itu saya ingin bercerita sedikit bahwa kita sebagai anak bukan?
Bapak Ibu sebagai anak, saya sebagai anak. Karena kita bukan lahir dari batu, toh. Nah, berarti kita ini sebagai anak. Nah, kalau anak, saya dan Anda sebagai anak, itu teh ada 3 kemungkinan. Pernah saya sampaikan tapi saya ingin ingatkan lagi. 3 kemungkinan. Pertama, bisa saja kita ini sebagai anak yang zinatul hayat. Anak yang jadi perhiasan orang tua. Perhiasan, jadi anak yang bisa ngangkat martabat orang tua karena kesuksesan duniawi kita. Maaf, saya tanya, Bu, putarannya berapa? 3? Kok gak pernah kelihatan? Ya eta Pak Aam, sekarang teh saya di rumah teh cuma saya dan suami. Ya, emang udah pada nikah? Belum. Terus anak-anak kemana? Ih Pak Aam anak pertama, ya alhamdulillah sekarang ini lagi ambil program doktor di Iowa State University Amerika Serikat. Dapat beasiswa dari Fulbright. Ari nu kadua Bu, eta mah di University of Southern California Los Angeles. Dapat beasiswa juga Fulbright. Ari nu katiga, nu katilu, yang nu katilu mah yang beasiswa dari World Bank, kuliahnya di di Tokyo Institute of Technology. Anu hiji nuju S3, nu hiji nuju S2 nu di Iowa State University. Anu katilu tasi bungsu di Jepang di Tokyo Institute of Technology. Jadi ibu teh duaan we jeung suami. Saya ingin tanya, kira-kira martabat si ibu bapak itu naik tidak? Naik. Gitu. Ta eta zinatul hayat. Ya. Da contoh teh kudu nu ngawang-ngawang atuh mah kabayang. Da asli nama susah nu kitu teh. Kabayang tuh anak pertama S3 di Amerika, 2 S2 di Amerika, no itu terus kabeh beasiswa. Eta teh contoh tapi ideal banget. Tapi kan ari contoh mah teu naon ideal oge. Ya udah kudu ideal, udah mah contoh butut lagi. Ya contoh mah yang gampang dicerna itu namanya zinatul hayat. Ibu putra terus narika, Pak, anak-anak udah pada besar? Udah. Anak saya cuma 2, ya, laki semuanya. Udah pada nikah, saya cucu udah 4. Aduh, Bapak, putranya di mana? Yang satu di Jakarta, direktur Pertamina. Ada yang kedua di Bandung, direktur rumah sakit ini Hasan Sadikin. Namanya kamari di Lantik. Bu, ini apa? Zinatul hayat, ya. Karena anak Anda mengangkat martabat. Betul nggak? Orang sudah tidak lihat lagi profesi Anda. Orang sudah tidak lihat lagi status sosial Anda di masyarakat. Kalau Anda punya anak seperti itu, yakin kaseret kaluhur. Karena anak Anda jadi lokomotif. Gitu. Ya, misalnya Anda hanya jualan nasi kuning ya, di Jalan Astana Anyar. Ini persis. Ya Allah. Nah, di Astana Anyar ada Astana Anyar. Jadi Anda jualan nasi kuning di Astana Anyar. Suami Anda tukang reparasi arloji di King. Reparasi arloji di King. Tapi anak Anda tilu-tiluan anak sekolah di luar negeri beasiswa. Ya, orang udah nggak lihat Anda jualan nasi kuning dan orang tidak lihat Anda tukang reparasi arloji di King. Yang penting orang katakan ibu hebat, bapak hebat, anaknya meni sukses begitu. Itu zinatul hayat yang kayak gitu, perhiasan dunia. Yang kedua, ada anak yang jadi fitnatun, sumber penderitaan. Kontras pisan teman. Kontras ya. Bapak nama adzan tuh ka masjid. Yang adzan teh bapana Allahu Akbar Allahu Akbar. Anakna teh di Gang Haji Somad keur kikian we. Brengom. Mending menjadi penyanyi beneran. Da ieu mah cuma gomrang gitu. Laguna teh siraru we breng gitu. Ari bapak. Apa lu siraru tahu? Siraru teh ini gitu. Ari bapana keur azan, Allah. Jadi imam, pengurus masjid, anaknya ya Allah. Apa kata orang-orang?
tuh bapak nanu azan anaknya gitu. Nah, itu namanya fitnatun, sumber penderitaan. Ada nggak sih orang tua yang sakit karena kelakuan anak? Ada nggak orang tua yang usahanya bangkrut karena kelakuan anak? Itu fitnatun. Semoga Allah melindungi kita dari anak-anak seperti itu. Ya. Yang ketiga, anak yang qurrata a'yun. Ini dijelaskan di Al-Furqan ayat 74. Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Penyejuk. Anak yang jadi penyejuk hati itu begini. Mungkin duniawinya biasa-biasa. Anak kita teh kecerdasannya biasa-biasa. Di sekolah itu sesuai ranking murid selalu budak teh. Murid 30 ranking 30. Murid 40 ranking pernah masuk 10 besar. Muridnya 10 orang. Tapi walaupun begitu, hari Senin, sarapan dulu. Mah, aku lagi puasa. Tiis hati itu. Budak saum Senin, urang mah Ramadan ge tara tamat. Cek ibu, kan ibu mah tara tamat. Kan mens. Kan gitu. Ya. Jadi Bu, ibu teh si AA saum Senin gitu ya. Pagi-pagi jam 3 sudah suara di kamar mandi. Ari jam 3 saha nu kamar mandi? Tahajud. Alhamdulillah. Kan ibu mah, kan suami ibu mah rajin tahajud subuh di jamajang lohor. Pernah suami ibu teh tahajud, subuh di jamajang lohor, ya kan? Anak ibu mah tahajud, sholat subuh. Bu, Pak, itu qurrata. Mungkin duniawinya biasa-biasa, tapi hati kita sejuk. Nah, yang hebat, yang ideal, karena memang hidup mah susah ideal, Pak. Kalau anak kita sebagai anak, 2 dapat zinatul hayat, ya. Qurrata a'yun, ya. Tapi kalaupun kita tidak jadi zinatul hayat untuk orang tua kita, minimal kita qurrata a'yun. Tukeran kan? Sini. Duduknya sini. Sama sih. Karena dia masih lo gitu, bukan pembicara. Itu iya nanti ada kaca. Tapi ya gaya itu ada kepotong tuh didinya teh. Matak wajah teh asa bercahaya, ternyata itu. Ya kan? Ya, cek ibu teh, nah jadi poek. Nah, emang tadi mah bukan cahaya umroh ti ditu tuh. Kan serab, liar. Ari moderator makanya lebih menderita dari pembicara lah. Jadi lupa saya apa? Jadi yang ideal itu kalau qurrata a'yun iya, zinatul hayat. Tapi kalaupun zinatul hayatnya kita nggak dapat, saya nggak bisa jadi zinatul hayat bagi orang tua saya karena kemampuan saya terbatas. Minimal saya jadi qurrata a'yun gitu. Tapi kalau kita oleh Allah diberi kelebihan, Pak Bu dengar ya, semua yang ada di tangan kita mah titipan Allah. Ingat itu. Bapak ku Allah teh digampilkeun usaha. Usaha apapun maju ya. Sampai rezeki Anda berlimpah, eta teh bukan karena kehebatan Anda. Emang Allah memilih Anda ngasih. Dan Allah berkuasa memindahkan itu ke orang lain. Ibu misalnya cerdas bisanya, eta teh bukan karena keinginan, maksudnya bukan murni karena kehebatan Anda. Emang Allah ngasih. Dan Allah berkuasa tuh. No cerdas telin ibu, tetapi adik ibu. Kan? Ya kan? Nah, no cerdas teh ibu, bukan adiknya. Ya, Allah milih. Makanya kalau kita diberi kelebihan apapun, katakan, terima kasih ya Allah, Engkau telah menitipkan ini kepada saya. Itu yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Apa itu? Apa katanya? Apa? Nah, tahu apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhan, ini karunia Tuhanku.
Jadi kalau kita diberi kelebihan apapun sekarang nih, apa katakan? Ini karunia Allah dititipkan ke saya. Gitu. Ibu, bapak ini hebat gitu, ini pinter-pinter teh. Iwan. Enggak boleh. Kan gitu. Ya, jangan. Kan karena teh Iwan, ya, Iwan Kartiwan. Iwan. Wan, kamu meni pintar. Ya, Iwan. Wan, kamu meni pintar-pintar teh. Iya, ini karunia Allah. Gitu. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Allah. Jadi kalau zinatul hayat itu karunia Allah. Berarti given itu. Tugas kita mah ikhtiar. Yang harus 100% diikhtiarkan adalah qurrata a'yun. Kalau qurrata a'yun mah semua orang bisa. Ya, gitu. Semua orang bisa. Yang penting kita soleh, ya, balas keburukan dengan kebaikan, balas pelit dengan dermawan, balas judes dengan senyum, ya, balas fitnah dengan maaf. Udah. Itu tehnya kalau diomongin teh indah nggak? Enak nggak? Sok lakukan. Sok lakukan. Hese itu teh. Tapi saya tahu Anda orang-orang yang soleh. Dan saya lihat mata Anda itu benar-benar bisa melakukannya. Matanya tapi wallahu alam asli. Nah, karena kita sebagai anak, mari berjuang menjadi qurrata. Nah, tapi tentu saja dalam waktu yang bersamaan, bagi Bapak Ibu yang oleh Allah dititipi anak, kita ingin dong anak-anak kita juga menjadi qurrata a'yun, apalagi berarti kita kudu memulai diri kita menjadi orang yang soleh, orang tua soleh. Nah, tapi ya orang tua yang soleh itu dimulai, ya kalau orang tua kan person, saya orang tua, istri saya orang tua bagi anak saya. Nah, kita harus mulainya dari mana? Dari keluarga yang soleh dulu, ya, keluarga soleh. Pernah saya sampaikan kepada Anda, kan keluarga itu ada 4 tipe ya. 1, masih ingat? Tipe Nabi Nuh. Nabi Nuh itu suami yang soleh, tapi istrinya tidak soleh. Siapa istri Nabi Nuh? Nyonya Nuh. Jadi istri Nabi Nuh itu Nyonya Nuh. Atau sebut Ibu Nuh. Kan di kompleknya sok gitu. Si ibu teh, ibu sahanya teh. Saya ingat suaminya teh Agus. Bu Agus gitu. Ya, Bu Iwan gitu. Istrinya Nabi Nuh Ibu Nuh. Jadi Nabi Nuh itu soleh. Nabi Nuh itu soleh, punya istri namanya Ibu Nuh, Nyonya Nuh. Nabi Nuh na soleh, istrinya nggak soleh. Di masyarakat kita ada nggak tipe gitu? Ada loh. Yang kedua tipe Fir'aun. Fir'aunnya tidak soleh, istrinya soleh. Siapa istrinya Fir'aun? Nyonya Aun. Ponoknya nggak usah Nyonya Fir'aun, Nyonya Aun we, supaya ingat Nyonya Aun. Tapi nama lengkapnya Nyonya Aun teh Asia, bukan Aisyah, Asia. Ya, nama panggilannya Nyonya Aun. Di masyarakat kita ada rumah tangga yang suaminya soleh, suaminya tidak soleh tapi istrinya ada. Ada lagi keluarga seperti Abu Lahab. Siapa istrinya? Nyonya Lahab. Tapi nama lengkapnya Ummu Jamil, ya. Jadi Anda teh kalau lupa ada jawaban cadangan gitu. Ya kan? Jadi kalau anak ibu nanya, "Mama, kalau istrinya Fir'aun siapa?" Ibu Aun, tulis Ibu Aun. Nah, Ibu Aun gitu. Ya kan? Kan ibu liar, aduh sahanya Bu Aun deh, Bu Aun. Ih, Mama, cek Mama Bu Aun sok. Mama ge ti pangajian teteh. Nah. Oke. Jadi ada yang keluarga seperti Abu Lahab. Ini mah suami tidak soleh, istri tidak soleh. Kan ada, Bu, yang kompak dalam keburukan. Ayah pengen mabok, yuk mabok. Ayo. Ayah geges lieu lah tara mabok, yuk mabok. Gitu. Ya.
Ayah mama teh asa hayang judi. Yuk jeung ayah sok. Urang ka mana? Las Vegas atau nu caket teh kadinya ka Malaysia ya, ka Genting Highland atau ka Macau ya kan? Yuk. Ayah geus lila. Kompak dalam dalam keburukan. Nah, kalau teman-teman di sini mah keluarganya tipe yang keempat. Jangan dulu amin, denger apa? Amin. Ya, kalau cantama teh jujur amin. Naon sok? Mun butut kumaha? Manya diralat. Amin, ya Allah, salah, bukan itu. Denger dulu ya. Nah, yang keempat itu keluarga Imron. Imron itu bukan nabi, tapi saking soleh namanya diabadikan menjadi nama surat. Ali Imron. Ali itu artinya keluarga, Imronnya soleh, istrinya yaitu ibu Imron, soleh, ya kan? Lalu punya anak, Maryam, Neng Maryam teh soleh. Terus punya cucu, Cep Isa. Nabi Isa alaihissalam itu soleh. Jadi bapak Imrona soleh, ibu Imrona soleh, gaduh putri namanya Neng Maryam, gaduh cucu Cep Isa. Jadi etama kompak, suami, istri, anak, cucu, makanya diabadikan Ali Imron. Tah Bu Pak, emang sih menjadi orang tua soleh teh kudu dimulai dari rumah yang seperti Imron. Gitu. Makanya bagi akang-akang teteh yang belum nikah ya, supaya ini jadi bahan pemikiran, ternyata modal untuk anak yang soleh tuh ya rumah tanggana disolehkeun heula. Makanya kalau cari jodoh tuh kata Nabi, fadfar bidatidin, prioritaskan yang taat beragama. Taribat yadaka, semoga itu bisa membuat kamu bahagia. Ya. Emang sih yang ideal mah nih Kang ya, punya istri teh cantik, anak orang kaya, ibu bapaknya teh kaya banget, udah tua banget, dan anak tunggal, terus solehah. Emang sih kalau kita jadi cowok ya ideal teh gitu punya istri teh, anak tunggal, cantik banget, ibu bapaknya kaya banget, soleh pisan, terus ibu bapaknya udah pada tua banget, perusahaannya teh banyak. Tapi kan hidup tuh tak seperti yang kita inginkan. Hidup itu seperti yang kita jalani. Nah makanya kalau kita bicara bagaimana menjadi orang tua yang soleh, memang kita harus berusaha rumah kita soleh. Anda tahu kan 4 pilar rumah tangga yang soleh. 4 pilar. 1, kekuatan agama. 4 pilar rumah yang soleh. 1, kekuatan agama. Kata Rasul, idza aradallahu bi abdin khairan faqahahu fiddin. Kalau Allah akan memberikan kebaikan pada satu keluarga, pada seseorang, Allah tumbuhkan semangat beragama. Jadi pilar rumah yang soleh itu agama. Makanya ciptakan, makanya saya senang kalau Bapak Ibu datang ke sini teh ya, bawa istri, bawa suami, bawa anak gitu ya. Supaya kompak solehnya. Kan rada capeknya orang soleh, pasangan orang teh soleh. Ayah sholat soke sorangan tuh kan. Mah netepan yuk soke ayah ge cantang tuh asup surga kan, jadi teh nyambung. Jadi saya mah seneng sih kalau rekan-rekan datang ke pengajian tuh yang bagi yang sudah berkeluarga bawa pasangan, kalau mau pertahankan gitu ya, untuk bawa dengan pasangannya ke sini supaya kan kalau istri nasehatin suami atau suami nasehatin istri mah suka ada gengsi. Mun sayanya diomongin ku istri ada gengsi saya. Naon nasehatan ka salaki? Aneh ge cantang tuh balik. Denger egoisme lalaki, bener nggak? Dan saya gimana usaha tuh? Jadi kalau istri saya negur, "Pak, saya teh rada bau, sok suci." Mungkin nggak gitu? Tah, jadi kalau istri langsung negur, istri saya negur saya
Saya tuh ada egoisme. Karena saya bukan malaikat. Bukan. Saya manusia. Saya teh kan keur nonton gitu. Apa? Kalau kan nonton wae geus lohor. Langsung saya tinggalin dalam hati. Sok suci. Paribaud gitu. Ayah, sok teh heula. Nah, kita laki-laki ada egoisme. Perempuan lebih egois lagi. Ibu mah kieu paham mun geus ngahina teh cenah. Leuwih egois deh. Gitu maksud saya. Tapi kalau Anda datang ke sini berdua itu dari orang lain ya. Mantap istri saya kalau Pak aku mau ngaji, ya besok ngaji. Kenapa? Karena daripada dinasehatanku saya, mendingan dinasehatanku batur, suka lebih didengar. Iya. Iya, Bu. Itu mah dalam psikologi komunikasi kayak gitu. Jadi kita itu kalau dengan orang terdekat suka ada namanya psychological barrier. Apa? Teuing urang ge teu ngarti naon psychological barrier. Psychological barrier. Apa itu? Teuing urang ge teu ngarti. Pokokna mah eta lah. Jadi Bu, gini. Kalau saya dinasehati oleh Pak Miftah, oleh Pak Atian, mungkin lebih dengar saya. Makanya saya diam-diam suka dengar ceramah Agim, suka dengar ceramah Pak Atian, saya suka dengar ceramah Pak Miftah, ustadz-ustadz yang lain. Bahkan saya masih suka lihat di YouTube ya teman saya almarhum UJ. Saya kalau di jalan tuh saya ya dengar nasihat aja, cari di YouTube, dengerin aja gitu. Saya butuh nasihat orang, gitu. Mungkin yang diomongin oleh guru-guru saya tahu. Tapi kalau dengar dari orang tuh beda, ya lebih masuk. Begitu istri saya ngomong, persis omongannya itu seperti omongan Pak Miftah. Tapi karena dari istri, ada psychological barrier. Nah, entah. Jadi ada apa sih psychological barrier? Halangan psikis ya, halangan psikologis ya gitu. Nah, makanya rumah yang soleh itu ada kekuatan agama. Nah, kekuatan agama tuh bisa bareng-bareng datang ke sini, bisa bareng-bareng dengar ceramah gitu. Sabab lamun direct ya, misalnya saya langsung nasihatin istri saya atau sebaliknya, teh itu suka ada no tadi psychological barriers. Pas ditanya naon, yang orang itu ngerti. Nah, ya kan? Nah, itu ya Bu ya. Oke. Ya. Ante. Nulisna tong psychological. Oke, kita lanjut. Kekuatan agama. Yang kedua, kekuatan cinta. Rumah yang soleh itu ada kekuatan cinta. Semua sifat baik ada di kata cinta. Tidak mungkin Anda memaafkan kalau nggak pakai cinta. Tidak mungkin Anda memberi dengan tulus kalau nggak punya cinta. Tidak mungkin Anda berhusnuzon, sangka baik kalau tidak ada cinta. Tidak mungkin Anda mampu membalas keburukan orang lain dengan kebaikan kecuali ada rumah yang soleh itu ada cinta. Ya. Ketika saya salah, istri saya memaafkan. Ketika istri saya salah, saya yang memaafkan. Ada saat istri saya benar, saya salah, tapi yang minta maaf adalah istri saya. Sorry, manehna kudu minta hampura ka urang. Padahal yang salah siapa? Saya yang salah, tapi istri saya minta maaf karena merasa situasinya jadi asa nggak enak. Istri saya, ayah minta maaf ya, mamah gini-gini, ya saya maafkan, tapi cair gitu. Padahal sebenarnya saya nu salah, manehna nu minta maaf. Itu cinta, gitu. Ada saat istri saya yang keliru, tapi saya yang minta maaf, maafin aku ya, gitu. Sugante, iya dimaafkan kalau tah gitu. Nah, misal istri saya nggak begitu, ini mah misal, ya kan?
Istri saya nggak gitu. Misalnya dia salah, saya minta maaf. Mah aku minta maaf. Tak gitu, insaf tuh. Akhirnya ngajak pas saya ya teh, ngeder dari pas saya. Kan gitu. Nah maksud saya, ya. Jadi maksud saya harus ada kekuatan. Itu yang dikatakan Rasul, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa. Kalau Allah akan memberikan kebaikan pada satu keluarga, Allah tumbuhkan cinta kasih. Dengar baik-baik, cinta itu segala yang bagus ada pada kata cinta. Memaafkan, membalas keburukan dengan kebaikan, mengendalikan emosi dan kemarahan, itu juga cinta. Saya kesal banget sama istri saya. Tapi karena ada anak-anak, saya tahan. Cicing, ayahku naon cicing? Cicing sih. Kan gitu. Kan ayahku naon cicing. Oh, kan jadi rame kan? Saya emosi sama istri saya, tapi karena ada anak-anak, saya diam aja, tahan. Itu cinta, gitu. Begitu anak-anak udah nggak ada, kan emosi saya udah turun. Baru ngomong, ayahku naon? Iya mah, gitu. Jadi kudu pakai cinta. Yang ketiga, break dulu haus.